Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Ibu harap kamu semua dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun pembelajaran kita hanya dilakukan melalui kegiatan online atau pembelajaran jarak jauh, kamu harus tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum memulai belajar, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita untuk mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif, atau kamu bisa menyingkatnya dengan mata pelajaran TDO. Gurunya adalah saya, nama ibu adalah Eka Rohmasyari Purba, atau kamu bisa panggil Ibu Eka. Materi kita yang pertama dalam pelajaran TDO adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dapat kita singkat dengan K3. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Itu adalah kompetensi dasar secara teori. Kemudian, untuk 4.1 adalah kompetensi dasar secara praktek, yaitu menggunakan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya, ada juga yang menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Indikatornya adalah menjelaskan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya, yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, menguraikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, mengapa kamu perlu belajar K3? Kamu adalah siswa jurusan TSN. Maka, saat bekerja, kamu perlu menerapkan K3. Mengapa? Alasannya adalah sebagai berikut. Setiap pekerjaan selalu memiliki resiko untuk gagal. Salah satu resiko pekerjaan yaitu jika terjadi kecelakaan kerja yang berakibat pada terjadinya kerugian, baik pada kamu sebagai pekerja atau pada orang lain yang menjadi tempat kamu bekerja. Maka, untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan kerugian, perlu menerapkan K3. Apa sih itu K3? Nah, K3 itu tadi singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan atau safety itu berarti upaya yang ditujukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan, dan segala bentuk kerugian bagi pekerja, bagi kamu seorang pekerja, atau orang-orang di lingkungan sekitarmu, termasuk bagian-bagian atau lingkungan yang tidak hidup. Sedangkan kesehatan atau healthy adalah upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah penyakit yang mungkin akan timbul pada pekerja. Kedua, mencegah terjadinya kelelahan kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Jadi ada dua komponen penting di dalam K3, yaitu keselamatan atau safety dan kesehatan atau healthy. Keselamatan kerja memiliki sasaran, yaitu untuk melindungi yang pertama manusia berupa pekerja dan masyarakat. Yang kedua benda, berarti mesin yang kamu gunakan, ataupun bangunan yang menjadi tempat kamu bekerja. Yang ketiga, K3 juga harus melindungi lingkungan, yaitu lingkungan abiotik berupa air, udara, atau komponen lingkungan yang tidak hidup. Dan juga melindungi komponen biotik atau komponen makhluk yang hidup seperti hewan dan tumbuhan yang mungkin akan kamu temui di lingkungan kerja. Tujuan pelaksanaan K3 yaitu yang pertama tentu saja mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Jangan sampai karena bekerja, maka akhirnya menghasilkan sebuah penyakit di dalam tubuhmu.
Kemudian, mencegah atau mengurangi kematian bagi pekerjaan yang memiliki resiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengamankan alat kerja dan mesin. Jadi yang perlu diamankan itu tidak hanya manusia atau orang yang bekerja, tapi juga mesin yang digunakan. Karena jika tidak hati-hati menggunakannya, menimbulkan kerusakan mesin, maka itu artinya mesin tidak bisa digunakan lagi atau harus diganti. Jika terus-menerus diganti, maka akan mengakibatkan kerugian bagi si pemilik usaha. Kemudian, tujuan yang kelima adalah meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja. Yang keenam, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, dan nyaman. Kemudian, 6 tujuan K3 yang tadi akan menghasilkan hal berikut. Yang ketujuh, memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi. Faktor penyebab kecelakaan kerja itu ada dua. Yang pertama, dari manusia atau dari diri kita sendiri. Itu disebut dengan unsafe action. Contoh tindakannya adalah terburu-buru dalam bekerja, tidak menggunakan alat pelindung diri, atau bisa juga karena sengaja melanggar aturan. Kemudian, faktor yang lain adalah keadaan dari tempat kerja yang tidak aman. Ini disebut dari unsafe condition. Contohnya, menggunakan mesin yang sudah rusak, atau lingkungan kerja yang tidak aman bagi manusia. Contohnya, ketika kamu bekerja di bengkel pada saat lantainya basah sehingga menjadi licin, di situ besar resiko terjadi untuk kecelakaan kerja. Maka, lingkungan kerja seperti itu tidak aman bagi manusia. Berikutnya, lingkungan kerja yang tidak aman tadi itu bisa diatasi dengan 3 hal. Yang pertama, dihilangkan, yaitu alat-alat atau mesin atau lingkungan yang tidak bisa lagi digunakan, yang tidak baik lagi, itu diganti dengan yang baru. Atau cara yang kedua, dieliminasi atau diisolasi. Alatnya tidak perlu dibuang, tapi disimpan atau tidak digunakan lagi. Yang ketiga, dikendalikan. Itu mesinnya diperbaiki sehingga tidak kita ganti tapi sudah layak untuk digunakan. Berikutnya Ibu akan menampilkan video tentang bahaya jika tidak menerapkan K3 di lingkungan kerja. Perhatikan video berikut ini baik-baik ya.
Baiklah, bagaimana? Kamu sudah menyaksikan kan betapa penting untuk menerapkan K3 di dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus ketika kita sedang bekerja. Sekian materi untuk hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang apa saja K3 yang harus kita taati atau harus kamu taati saat kamu bekerja di bengkel nanti. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu ingin menyarankan kamu untuk menggali kembali materi yang kurang kamu pahami dari Google atau kamu bisa baca di buku-buku yang kamu punya. Ibu juga akan melampirkan tugas yang harus kamu kerjakan. Ibu harap kamu mengerjakannya dengan baik dan benar. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya.